Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala ma sa'alatukum bil huduri fi hadzal fasli. Sa'ufassiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia, khususan ikhwani wa akhawati al-izza wa asdiqa wa zumala'i kama araftum al-an kama ra'aitum al-an ana sa'abahas ad-darsa ala lughatil Indonesia nahwa pilih mana, ikhtar bainal mazahib au nabi, pilih mana, memilihnya mazhab atau memilih nabi. Nah, ini adalah pertanyaan dari orang-orang awam yang tidak mengerti tentang apa itu mazhab dan apa itu mazhab nabi. Nah, sebetulnya orang yang bermazhab itu adalah orang yang mengikut Nabi dengan selurus-lurusnya. Kalau dia tidak ikut mazhab dengan cara mencari sendiri, lebih baik kita mengikuti hasil penelitian orang yang terpercaya. Ibarat naik pesawat, ini pilotnya Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ini pilotnya sudah jelas. Nah, maka kita taklid, ikut kepada dia, tapi bukan taklid buta, taklid dalam artian ittiba, mengikut secara kita mengetahui dalilnya. Bagi orang awam ya ikut saja taklidnya. Nah, jadi mazhab itu adalah fatwa dari orang yang ahli dalam bidangnya. Firman Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli dalam bidangnya jika kamu tidak tahu. Kalau mau bertanya tentang teknik pembuat pesawat terbang, tentu kita bertanya kepada Habibie. Tapi kan Habibie sudah meninggal, ya fatwa-fatwa Habibie ada. Apalagi anaknya juga masih ada, Ilham Habibie, yang sekarang pekerjaannya membuat pesawat terbang. Bertanyalah kepada orang ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah, sekarang dalam bidang fikih, mazahib banyak ulama-ulama yang tamatan dari Mesir, tamatan dari Madinah, dan tamat dari Pakistan, yang semuanya sudah belajar pada tingkat doktor S3. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Bertanyalah kepada mereka. Bertanyalah. Jadi jangan dipertentangkan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Nabi. Karena adanya mazhab Syafi'i itu adalah untuk mengikut mazhab Nabi dengan sebenar-benarnya, melalui sahabat, melalui tabi'in, dan melalui ulama-ulama yang terpercaya, yang ahli dalam bidangnya. Allahu Akbar. Nah, kita dengarkan sedikit pertengkaran. Dan apa syarat-syaratnya sehingga bid'ah itu dikatakan bid'ah hasanah? Bil misali yaqtadihul maqal. Ya, dengan contoh. Jangan contoh. Ta'rif itu ada 7 macam. Saya pengen ta'rif hak yang tam. Ya, biar gini Bang, biar kita komprehensif dalam memahami sesuatu. Jadi kalau kita hakikat dari suatu lafaz itu sudah kita ketahui, maka juz'iyatnya akan mudah. Tapi kalau hakikat definisi kita tidak paham, nanti di contoh-contohnya akan amburadul. Serius saya bilang. Sekarang saya tanya sama Abang menolak bid'ah hasanah yang dirumuskan oleh para ulama di fuqaha.
abang tahu tidak definisi bid'ah hasanah yang dimaksud ulama? Bagaimana syarat-syarat dan ketentuannya? Tidak. Sekarang nih. Berarti abang, bentar, abang menolak sesuatu yang abang tidak tahu. Saya sedikit koreksi masalah redaksi. Bentar bang. Kita mengkritisi ulama, enggak sekarang nih. Enggak, saya nggak bilang itu bang. Kita disodorkan perkataan ulama, kemudian kita saling adu argumen. Nah, adu argumentasi ya. Nah, itulah pentingnya kehadiran ulama di tengah-tengah masyarakat, juga dalam pemerintahan. Banyak perkara-perkara baru yang tidak ada di zaman dahulu. Zaman sekarang ada namanya cloning. Bagaimana itu menurut hukum Islam? Di dalam Al-Quran secara teks itu tidak ada. Maka perlu istinbat hukum oleh para ulama tentang suntik masukkan virus, antivirus. Bagaimana pula itu? Dan ada lagi namanya euthanasia, menyuntik mati orang yang tidak mungkin lagi ada harapan hidup dan dia sangat menderita, misalnya kena kanker, bermacam-macam jenis kanker. 3 orang dokter dalam bidangnya merumuskan ini memang tidak bisa tertolong lagi, tapi dia menderita. Nah, kalau di Australia dirumuskan oleh para dokter, tapi mereka bukan muslim. Mereka 3 orang dokter saja merumuskan ini memang sudah tidak tertolong lagi, itu bisa disuntik mati. Euthanasia itu menyuntik, membunuh karena cinta kepada dia, jangan terlalu menderita. Itu namanya qatalun nikmah, membunuh karena nikmat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu perlunya ulama. Dalam hadis dikatakan innallaha maaf, dalam hadis dikatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akan datang suatu masa nanti Allah akan mencabut ilmu pengetahuan agama dari manusia, tidak secara tiba-tiba, tapi Allah mencabutnya dengan beransur-ansur. Pertama, dengan mewafatkan orang alim ulama yang berwibawa, alim ulama yang disegani oleh pemerintah, disegani oleh masyarakat. Nah, itu dicabut oleh Allah, sehingga tidak ada lagi orang-orang alim yang dipandang oleh pemerintah yang berwibawa. Hatta idza lam yabqi alimun, apabila tidak ada lagi yang tinggal orang-orang alim yang berwibawa yang disegani, ittakhazan nasu ru'usan juhalan, akan diambillah ulama-ulama ulama-ulama yang jahil, dan diangkat pula lah pemimpin-pemimpin yang jahil. Ya, seperti yang di Pertamina itu, penyerobotan tanah rakyat di Rempang, di PIK 2, PIK 1, PIK 2. Itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang jahil dalam bidangnya, bodoh dalam bidangnya, sampai dia serahkan kekayaan negara kepada Cina atau kepada pengusaha-pengusaha investor lain. Nah, seperti Freeport misalnya, bisa-bisa itu hilang pendapatan kekayaan negara. Nah, karena itu perlu digantilah pemimpinnya dengan pemimpin yang cerdas, yang betul-betul mencintai rakyatnya. Sebagaimana doa kita mau pemilu kemarin itu, doanya Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, la tusallit alaina, janganlah engkau angkat menjadi penguasa bagi kami, bizunubina, disebabkan oleh karena kelemahan kami, man la yakhafuka, terangkatlah jadi pemimpin orang yang tidak takut kepada azab engkau ya Allah, wala yarhamuna, dan tidak mencintai kami sebagai rakyatnya. Jadi pemimpin yang ideal itu takut dia akan azab Allah di akhirat kelak, dan takut juga terhadap terjadi di dunia ini murka Allah, takutlah di akhirat,
dan dia sangat mencintai rakyatnya. Masya Allah. Nah, kembali kita kepada ulama. Hatta idza lam yabqi alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Satu saat nanti pemimpin-pemimpin yang jahil akan diangkat jadi pemimpin karena tidak ada negarawan, ilmuwan, ulama yang disegani. Apabila ditanyakan kepada mereka tentang suatu masalah, fa'aftau bi ghairi ilmin, dia tidak berfatwa berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan nafsunya, berdasarkan bisikan dari konglomerat, bisikan dari oligarki, atau bisikan dari keluarganya. Itu yang dijadikan patokan. Fadallu, dia membawa masyarakat menjadi sesat, wa adallu, dia sendiri sesat dan membawa sesat orang banyak. Itu namanya pemerintahan yang tersesat. Ulama su membawa masyarakatnya menjadi sesat. Masya Allah. Nah, karena itu hati-hati. Terutama yang berkembang sekarang ini sedikit-sedikit bid'ah dolalah. Padahal bid'ah hasanah begitu banyak. Tapi yang menjadi perhatian bid'ah dolalah. Kenapa? Karena kekerdilan, keterbelakangan mental dalam berpikir. Orang sudah sampai ke bulan, sampai ke bintang, sampai ke planet Mars, dia masih bid'ah dolalah, bid'ah dolalah. Nah, tentang gerak-gerak jari, gerak-gerak jari. Orang sudah sampai ke bulan dakwah tentang gerak-gerak jari, tentang membaca kunut, menampungkan tangan atau tidak, tentang baca Yasin di malam Jumat. Masalah yang furuk-furuk yang seperti itu diungkapkan. Sedangkan hal-hal yang tinggi kita lupakan. Padahal Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan di dalam diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi, apakah itu tidak cukup bagimu terhadap Tuhanmu? Itu semuanya menjadi saksi akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan setiap sesuatu, diperhatikan oleh Allah secara detail. Apapun yang ada di alam semesta ini kamu pikirkan, itu semuanya menunjukkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi jangan kita ingin melihat Allah seperti orang Nasrani ingin melihat patung, atau seperti orang-orang pagan yang melihat patung, mau lihat Allah seperti itu pula. Tidak. Orang-orang yang biasa dengan patung-patung itulah yang selalu menanyakan, kalau patung itu terbuat dari tanah, terbuat dari emas, terbuat dari perunggu, ada terbuat dari kayu. Nah, Tuhan kalian terbuat dari apa katanya? Maka turunlah ayat Al-Quran mengatakan, Qul huwallahu ahad. Jawablah kepada para pematung-pematung percaya pada patung itu, Tuhan kami itu esa. Dia esa. Oke lah kalau gitu. Lalu bagaimana? Allahu Samad, dia adalah sumber segala-galanya, bergantung kepadanya segala-galanya. As-Samad. Lalu dia siapa yang memperanakkan dia, yang menciptakan dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan dia, tidak ada yang serupa dengan dia. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak di luar, tidak di dalam. Lalu diprotes oleh Piranda, Dokter Piranda. Apa katanya? Oh, kalau tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam, berarti mutlaklah dia tidak ada. Iya, secara materi dia tidak ada. Kenapa? Karena secara materialisme itu dari benda menciptakan satu yang lain, itu namanya dur dan tasalsul. Allah tidak terikat dengan itu. Kenapa? Allah adalah prima causa, penyebab segala dur itu dia berputar, tasalsul itu dia berjalan. Dialah penyebab, dia di luar dari dur dan tasalsul itu. Kenapa?
Karena dia bukan mujassimah, dia bukan benda. Yang terikat dengan dur tasalsul tadi itu adalah mujassimah. Dur itu dalam ilmu tauhid kitab Kafiyatul Awam Ad-Duski itu menyatakan pendapat materialisme. Dur tasalsul ini idealisme. Jadi ada pendapat materialisme dan idealisme. Kedua-duanya itu tidak cocok untuk dipertuhankan. Tapi penyebab dari segala perputaran alam itu prima causa, penyebab awal, sababul awal, itu baru cocok. Allah lah menyebabkan pertama yang disebut dengan as-samad. Segala sesuatu berawal dari Dia dan Dialah tempat bergantung segala sesuatu. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rakib from Canberra, Riau, Indonesia. Thank you very much. See you later. Assalamualaikum.